Dan perlu diketahui bahwa kita tidak perlu khawatir kalau minum kopi pagi hari menyebabkan malam hari menjadi sulit tidur. Karena sulit tidur itu akan terjadi kalau kita minum kopi pada malam hari. Sobat sehat, tetap sehat dan bersemangat. Topik bahasan ini tentang kopi. Saya suka sekali. Banyak alasannya. Kita semua tahu bahwa kopi dan teh itu adalah minuman kedua terbanyak di dunia setelah air. Kopi selalu dihubungkan dengan relaksasi, mencari kesenangan, dan jangan lupa meningkatkan atau menambah semangat. Itulah sebabnya banyak orang di Indonesia misalnya, terutama orang Jawa itu biasa minum kopi pada pagi hari dengan harapan akan terjadi peningkatan semangat atau gairah kerja. Tapi ada pula orang yang memutuskan tidak minum kopi. Alasannya terkait kesehatan, misalnya kekhawatiran gangguan pada kerja jantung dan pembuluh darah. Kita akan membahasnya lebih lanjut, tapi jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan like video ini. Kita kenal kopi Arabica dan kopi Robusta. Keduanya berasal dari tanaman yang berbeda jenisnya. Kopi Arabica dari tanaman Coffea arabica, suku Rubiaceae, sementara kopi Robusta dari Coffea canephora, juga suku Rubiaceae. Beda tanaman pasti beda sifat fisik dan kimia kemungkinan. Zat kandungan utama, kofein. Satu cangkir minuman kopi, kira-kira 236 ml itu mengandung kofein 100 mg. Selain kofein, ada zat golongan fenolik, yaitu asam klorogenat. Pada proses penyiapan biji kopi, misalnya pemanggangan, pemanasan, dan lain sebagainya, itu ada terbentuk kompleks antara kofein dan asam klorogenat. Kompleks itulah atau perubahan yang terjadi pada kofein itu menyebabkan perubahan rasa. Kalau asam klorogenat tadinya rasanya asam, pada proses misalnya peningkatan suhu itu berubah atau menjadi pahit rasanya. Tapi sekali lagi rasa pahit atau rasa kopi itu juga sangat ditentukan oleh banyak faktor termasuk saat penumbukan, penambahan air panas, suhunya, dan lain sebagainya. Tentang khasiat kopi, saya mengambil artikel ilmiah dari berbagai jurnal. Satu di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh peneliti dari Harvard Medical School, jurnalnya terbitan tahun 2021. Begitu dikonsumsi, penyerapan kofein berlangsung sangat cepat. Dalam waktu lebih kurang 45 menit, itu kita sudah akan menjumpai kofein dalam jaringan tubuh dan cairan tubuh. Waktu paruh 2,5 sampai 4,5 jam. Apa itu waktu paruh? Waktu yang diperlukan tubuh untuk membuang separuh dari zat yang mempengaruhi tubuh, dalam hal ini kofein. Nah, pertanyaannya, apakah benar seperti kepercayaan orang-orang bahwa kopi ini mempengaruhi atau meningkatkan semangat kerja otak? Benar, memang efeknya itu langsung bekerja pada otak, meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan berarti tanggap, responsif, lalu mempengaruhi performa fisik, mengendalikan kelelahan, mengendalikan suasana hati atau mood. Menyenangkan sekali, dan itu benar adanya, sekali lagi. Oleh karena itulah, maka jurnal ini menganjurkan atau menyarankan apabila seseorang menginginkan sedikit peningkatan stimulan atau rangsangan, misalnya karena kerja yang bertambah atau kerja yang akan berlebihan, disarankan mengonsumsi kopi. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan jauh atau ketika harus lembur. Ya. Tapi tentu saja hal itu berpengaruh pada waktu tidur. Bagaimana pengaruh kofein yang terkandung pada kopi terhadap fungsi organ-organ yang lain? Saluran cerna misalnya, karena begitu kita konsumsi pasti yang berespons pertama adalah saluran cerna. Hasil studi membuktikan atau menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan sekresi lambung, pankreas, cairan empedu. Namun dikatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan rangsangan atau penyebab terjadinya GERD atau reflux. Jadi kalau orang minum kopi mengalami GERD atau reflux itu pasti karena memang sebelumnya sudah ada masalah pada saluran cernanya. Misalnya karena nutrisi yang belum benar atau faktor obesitas. Informasi tentang pengaruh pada fungsi jantung.
Informasi dari jurnal menyebutkan bahwa belum ada atau tidak ada kaitan antara minum kopi dan pengaruhnya pada kesehatan jantung dan pembuluh darah dalam dosis normal ya. Namun ada satu zat yang bernama kafeindol itu bisa menyebabkan kenaikan kadar kolesterol, yaitu apabila pada proses pembuatannya kopi tidak disaring atau tidak difilter. Nah, untuk menghindarinya maka cobalah kita memilih jenis kopi yang pada proses pembuatannya difilter, umpamanya pada espresso cafe. Demikian juga pengaruh pada tekanan darah. Dikatakan kafein bisa meningkatkan. Tetapi kafein yang terdapat dalam kopi, jadi dikonsumsi dalam kopi, itu tidak ada informasi tentang efeknya yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Organ liver, tidak ada informasi juga dampak yang buruk pada organ liver. Bahkan pada beberapa jurnal disebutkan pengaruhnya sebagai hepatoprotektif, melindungi fungsi liver. Bagaimana efek kafein yang terdapat pada kopi terhadap kualitas tidur? Kita tahu ya, orang kalau minum kopi berarti sulit tidur pada malam hari, dikatakan demikian. Memang ada pengaruhnya yang menyebabkan gangguan sulit tidur dan menurunkan kualitas tidur. Lalu ada juga informasi mengenai kebiasaan minum kopi berkaitan dengan makin banyaknya keinginan buang air kecil. Ya, memang makin tinggi dosisnya hal itu terjadi. Tetapi tidak atau belum ada informasi hal itu mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Diperlukan dosis yang sangat tinggi kalau kita mau mencapai keadaan dehidrasi, bahkan 10-14 gram kafein, dan pasti tidak mungkin. Kemudian bagaimana dengan withdrawal symptom? Apa itu? Apa yang terjadi kalau kita mencoba menghentikan kebiasaan minum kopi? Nah ini memang tidur sulit, gelisah, mempengaruhi suasana hati, dan itu biasanya terjadi 1-2 hari sejak dihentikan. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menghentikan kebiasaan minum kopi, misalnya karena masalah kesehatan, sebaiknya dilakukan secara bertahap. Namun demikian ada hal-hal yang memang memerlukan perhatian kita, yaitu misalnya konsumsi kopi pada wanita hamil. Ini semua terkait dengan kecepatan metabolisme. Pada wanita hamil terjadi penurunan waktu metabolisme sehingga kafein dalam darah itu berada dalam waktu lebih lama. Tentu ini membahayakan ya bagi kesehatan umum ibu maupun janin. Bahkan bisa ada informasi bahwa terjadi penurunan berat badan. Bahkan juga ada dampak kematian. Masalah yang perlu mendapat perhatian adalah karena memang kafein ini bisa menembus plasenta, sehingga memang berbahaya ya bagi kesehatan janin dan ibunya. Bagaimana dengan efek toksik? Wah, semua jurnal mengatakan terlalu berlebihan. Perlu dosis tinggi kalau kita mau melihat efek toksik yang ditimbulkan akibat kafein pada kopi. Sobat sehat, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari artikel-artikel ilmiah yang saya baca. Yang pertama, secara umum saya harus mengatakan bahwa minum kopi sesuai dengan takaran yang dianjurkan maksimum 4 cangkir sehari tidak berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan umum. Yang kedua, tiap orang itu mempunyai sensitivitas sendiri yang berkaitan dengan proses metabolisme misalnya. Ya, jadi setiap orang harus waspada, harus bisa mengatur berapa takaran yang membuat dirinya tidak terganggu oleh kebiasaan minum kopi. Yang ketiga, ini juga penting, bahwa ternyata ada informasi obat-obatan tertentu, umpama obat jantung, itu bisa mempengaruhi caffeine clearance, yaitu kecepatan pengeluaran kafein dari dalam darah. Tetapi juga obat-obatan tertentu bisa diganggu kerjanya oleh kafein. Oleh karena itulah, para sobat yang sudah mengalami gangguan kesehatan sehingga harus minum obat rutin, harus berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter. Yang terakhir, karena memang meningkatkan sekresi lambung, sebaiknya pada pagi hari konsumsi dululah makanan, sarapan pagi. Dan perlu diketahui bahwa
kita tidak perlu khawatir kalau minum kopi pagi hari menyebabkan malam hari menjadi sulit tidur. Karena sulit tidur itu akan terjadi kalau kita minum kopi pada malam hari. Demikian, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi membuat orang minum kopi menjadi lebih nikmat. Tidak khawatir akan sakit. Stay healthy, salam sehat.